Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Saya Samuel Barani dan kali ini saya akan share materi dari mata kuliah Prolegomena tentang ruang lingkup teologi. Nah, berbicara tentang ruang lingkup teologi, di dalamnya membahas tentang hubungan kebenaran, teologi, dan ilmu. Apa hubungan kebenaran, teologi, dan ilmu? Adalah wahyu. Jadi Tuhan memberikan wahyu kepada manusia dalam dua jenis, ada wahyu umum dan wahyu khusus. Nah, wahyu umum adalah wahyu yang diberikan Tuhan untuk seluruh manusia. Jadi siapapun dia bisa menemukan kebenaran ini, wahyu ini. Contoh dari wahyu umum adalah hukum Newton, hukum Archimedes, dan lain-lain. Nah, itu adalah kebenaran-kebenaran yang diberikan Tuhan kepada seluruh manusia. Tinggal manusia itu menemukannya dan mengolahnya. Nah, jadi Tuhan memberikan wahyu umum, kebenaran-kebenaran umum, lalu manusia itu menemukannya dan manusia itu mengolah ilmu itu menjadi ilmu pengetahuan. Jadi ilmu-ilmu pengetahuan yang sekarang ini yang kita miliki saat ini, yang kita dapat di sekolah-sekolah, nah itu semua berasal dari kebenaran-kebenaran umum yang Tuhan berikan. Dan hasil dari ilmu pengetahuan yang kita pelajari itu adalah hasil dari penemuan kebenaran yang manusia temukan. Nah, lalu yang kedua ada wahyu khusus. Berbeda dengan wahyu umum, wahyu khusus itu hanya dapat ditemukan oleh orang-orang khusus. Jika wahyu umum dapat ditemukan oleh semua orang yang ada di dunia, wahyu khusus hanya dapat ditemukan oleh orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, wahyu khusus atau kebenaran khusus itu berasal dari Kristus. Dan ketika manusia menemukan wahyu khusus itu, manusia itu mengolahnya menjadi ilmu teologi. Jadi ilmu teologi yang kita pelajari ini semua berasal dari Tuhan yang ditemukan oleh manusia, dan manusia itu mengolahnya menjadi sebuah ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan teologi. Nah, jika wahyu umum adalah ilmu pengetahuan yang menjadi patokan untuk hal-hal natural, maka wahyu khusus adalah ilmu pengetahuan teologi yang menjadi patokan untuk hal-hal supranatural. Nah, ilmu teologi itu sendiri memiliki beberapa cabang ilmu, yaitu ilmu biblika, dogmatika, praktika, dan historika. Teologi biblika atau juga disebut eksegetis adalah teologi yang berurusan dengan penelaahan isi naskah Alkitab dengan menggunakan alat-alat bantu dengan tujuan untuk menggali, mengerti, dan mengartikan apa yang ditulis dalam Alkitab. Jadi teologi biblika ini tujuannya untuk menggali kebenaran-kebenaran tersembunyi dalam Alkitab. Alkitab jika hanya kita baca dan tanpa kita gali, maka kita tidak akan mengerti. Jadi butuhkan ilmu teologi biblika ini agar kita bisa menggali makna maksud tertentu dari Alkitab itu. Nah, itulah ilmu teologi biblika. Nah, ilmu teologi biblika sendiri memiliki beberapa turunan, yaitu ilmu pembimbing Alkitab, mencakup perjanjian lama dan perjanjian baru. Lalu pengantar Alkitab, sama, mencakup perjanjian lama, perjanjian baru. Lalu ilmu tafsir atau eksposisi Alkitab. Lalu ilmu teologi perjanjian lama dan perjanjian baru. Lalu ilmu bahasa asli Alkitab, yaitu bahasa Yunani dan Ibrani. Jadi ilmu bahasa asli Alkitab itu turunan dari teologi biblika, saudara. Dan yang terakhir ada hermeneutika. Nah, keenam ilmu ini adalah cabang dari teologi biblika. Nah, lalu yang berikut ada teologi dogmatika. Yang pertama teologi biblika, yang kedua teknologi dogmatika. Teologi dogmatika adalah teologi yang berurusan dengan penataan doktrin-doktrin dalam Alkitab,
menurut suatu tatanan logis untuk tujuan menemukan, merumuskan, memegang atau mempertahankan dasar pengajaran iman Kristen dan tindakan yang sesuai dalam Alkitab. Nah, jadi jika saudara mendengar tentang ilmu teologi dogmatika atau dogma, nah itu berarti di dalamnya sudah membahas tentang doktrin-doktrin Alkitab. Nah, lalu dalam dogmatika sendiri membahas beberapa hal, yaitu doktrin pokok atau teologi sistematika. Nah, doktrin-doktrin pokok itu adalah proper, kristologi, pneumatologi, soteriologi, bibliologi, eskatologi, engeologi, satanologi, antropologi, hamartiologi, dan eklesiologi. Nah, ini adalah doktrin-doktrin pokok. Hal-hal ini kalau mau saya jelaskan satu persatu sekarang akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi dalam kesempatan kali ini saya hanya menyebutkannya saja. Nanti di kesempatan berikut baru saya akan menjelaskannya satu persatu. Nah, lalu selain doktrin pokok, hal yang didapat dari dogmatika sendiri adalah etika, yaitu praktek doktrin dalam hal moral. Nah, jadi yang pertama doktrin pokok dan yang kedua adalah etika. Nah, etika itu membahas tentang praktek doktrin dalam hal moral. Jadi dalam mempraktekkan doktrin juga diperlukan moral yang baik. Nah, di bagian inilah yang akan dibahas tentang hal-hal apa saja, etika bagaimana yang diperlukan dalam mempraktekkan doktrin. Dan yang ketiga, apologetika. Nah, apologetika ini adalah membahas tentang pertanggungjawaban doktrin. Jadi saudara, doktrin-doktrin yang kita pegang harus kita pertanggungjawabkan. Bagaimana cara kita mempertanggungjawabkannya? Nah, itu akan dibahas secara lengkap di dalam apologetika. Jadi sekilas itulah pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam ilmu teologi dogmatika. Lalu yang ketiga adalah teologi praktika. Nah, teologi praktika adalah teologi yang berurusan dengan penerapan teologi dalam kehidupan praktis untuk tujuan pembangunan, pengunusan, pembinaan pendidikan, dan pelayanan jemaat dan umat manusia pada umumnya. Nah, teologi praktika ini penting dalam pelayanan saudara. Teologi ini dapat diterapkan melalui pelatihan-pelatihan multimedia, pelatihan musik. Jadi pelatihan-pelatihan ini bertujuan untuk kebangunan rohani, berguna untuk mulia nama Tuhan, pembangunan rohani. Nah, itulah fokus dari teologi praktika ini. Lalu yang berikut ada teologi historika. Nah, histori. Nah, ini membahas tentang sejarah-sejarah. Jadi teologi historika ini adalah teologi yang berurusan dengan sejarah umat Allah, Alkitab dan gereja, yang bertujuan untuk mengikuti dan menyelidiki perkembangan iman atau teologi dan sejarahnya dari zaman ke zaman. Nah, teologi historika ini membahas tentang masa-masa lalu, tentang sejarah umat Allah yaitu bangsa Israel, di mana bangsa Israel pertama kali diberikan hukum Taurat, bagaimana. Intinya ilmu teologi historika ini membahas tentang masa lalu, tentang masa-masa lalu dalam Alkitab, dan titik fokusnya itu kepada penyelidikan perkembangan iman. Nah, jadi itulah sekilas tentang teologi historika. Teologi historika sendiri memiliki beberapa cabang turunan, yaitu sejarah gereja umum, sejarah gereja Asia, sejarah gereja Indonesia, sejarah perkembangan doktrin, sejarah penerjemahan Alkitab, dan sejarah khusus. Sejarah khusus ini bisa misalnya sejarah pendidikan agama Kristen dan juga sejarah musik, dan juga ada beberapa yang lain-lain. Jadi inilah teologi historika, yaitu teologi yang membahas tentang sejarah-sejarah, baik sejarah gereja dan beberapa hal penting lainnya. Nah, jadi saudara, itulah
ruang lingkup teologi. Ya, materi ruang lingkup teologi saya tibakan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.